sungguh memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak sanggup membahasakan kerendahan hati ilahi itu. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Tahun baru selalu memberi nuansa baru, walaupun peredaran waktu itu berjalan sama dan situasi hidup juga mungkin tidak berubah. Nuansa baru itu terbentuk karena kita memberi makna dan berusaha menjabarkannya dalam hidup, berupa harapan baru, tekad-tekad baru, rencana baru, semangat baru, dan lain sebagainya. Semoga semangat yang sama tumbuh dan berkembang dalam kerohanian kita sebagai aspek penting spektrum hidup sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, kita memberi penekanan yang cukup seimbang antara yang jasmani dan rohani, antara yang material dan spiritual. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, mengawali tahun 2025, refleksi kita berpusat pada Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda kita semua. Walaupun perhatian kita ada pada kehadiran Sang Bunda, pesan terkuat dalam refleksi ini adalah kerendahan hati Tuhan yang boleh menggunakan cara-cara yang bisa dipahami oleh kita manusia, agar manusia berdosa dapat dibimbing kembali ke jalan yang benar. Bagi para gembala yang sederhana, sosok bayi di palungan adalah bahasa ilahi yang menunjukkan solidaritasnya dengan kerapuhan mereka. Allah bersolidar dengan kerapuhan manusia, seperti yang digambarkan di dalam Injil hari ini. Bagi Santo Yusuf, kelahiran sang putra di kandang adalah bahasa solidaritas ilahi dengan kemiskinannya. Bagi Bunda Maria, kelahiran sang putra itu adalah bahasa ilahi pemenuhan sukacita seorang manusia sederhana yang terpilih karena karya besar Tuhan. Di dalam kerapuhan manusia ada wajah ilahi yang setia mendampingi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahasa kerendahan hati ilahi yang dituangkan ke dalam hati kita itu adalah bahasa belas kasih sekaligus tantangan. Sebagai manusia berdosa, kita bersyukur karena selalu boleh mengalami belas kasih Tuhan, termasuk di saat kita tidak menghargainya. Belas kasih itu selalu dicurahkan, baik bagi orang benar maupun orang yang tidak benar, agar orang yang berdosa bertobat dan orang yang benar itu terus menjadi terang bagi sesama yang berdosa. Dan pada sisi lain, bahasa kerendahan hati ilahi juga adalah tantangan bagi kita, karena kita harus mewujudkannya di dalam hidup nyata. Maka kita dituntut
untuk sungguh memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak sanggup membahasakan kerendahan hati ilahi itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari yang terkasih, Allah masuk di dalam sejarah manusia dan menunjukkan kerendahan hati ilahi yang luar biasa itu. Maka kita boleh mengucapkan selamat memasuki tahun 2025. Mari kita mengawali dengan tekad lebih rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Karena puncak dari seluruh prestasi apapun, pencapaian apapun dari seseorang, itu adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita boleh memasuki tahun ini dengan satu keyakinan, tahun ini adalah tahun Tuhan, tahun penuh berkat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari umat Tuhan yang terkasih, kita boleh bertanya diri, apa belas kasih Tuhan yang aku alami ketika justru di saat-saat aku tidak menghargai Tuhan? Apa yang paling aku alami? Dan apa wujud kerendahan hati yang ingin saya upayakan di tahun baru ini? Mari masuki tahun baru ini bersama Tuhan, bersama doa Bunda Maria, Bunda kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.